Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mehila Yudiasari dengan NPM 247820882. Pada video kali ini saya akan membuat video paket tracer 14.8.1 tentang TCP and UDP communication. Sini kita mengisi user profile. Oke. Jadi di sini pada paket tracer 14.8.1 ini yang dimana membahas TCP and UDP communication, terdapat beberapa penjelasan yang dimana objektif atau tujuan pada lab ini. Part satunya generate network traffic in simulation mode, yang artinya menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Kemudian examine the functionality of the TCP and UDP protocol, artinya periksa fungsionalitas protokol TCP dan UDP-nya. Kemudian latar belakang atau background dari lab ini yaitu aktivitas simulasi ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman TCP dan UDP. Mode simulasi paket tracer memberi Anda kemampuan untuk melihat status berbagai PDU saat melintas jaringan. Jadi mode simulasi paket tracer ini memungkinkan kita melihat setiap protokol dan PDU terkait. Langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini memandu Anda melalui proses permintaan layanan jaringan menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia di PC klien. Anda akan mengeksplorasi fungsionalitas protokol TCP dan UDP, multiplexing, dan fungsi nomor port dalam menentukan aplikasi lokal mana yang meminta data atau mengirimkan data. Paket tracer tidak akan menilai aktivitas ini. Ya, di sini ya tidak akan ada di sini dia tidak menunjukkan persen berapa ya. Jadi kita ikuti saja langkah-langkah di sini. Yang pertama, part satunya generate network traffic in simulation mode and view multiplexing, generate traffic to popular address resolution. Jadi kita akan menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Jadi di sini kita suruh klik multi server and klik desktop dan command prompt. Setelah itu kita ping min n 192.168.1.255. Kita lihat. Oke. Kita ubah dulu menjadi simulation mode ya. Oke. Lalu kita ke multi server lagi.
lagi. Oke, di sini simulation mode. Setelah itu close the multi-server windows. Oke, kita close the server windows. Lalu step 2 nya generate web HTTP traffic. Kita ke HTTP client. Ini HTTP client. Lalu kita ke web browser. Lalu kita enter ini. Kita go. Lalu minimize HTTP client. Oke. Di sini dia menampilkan ya, berhasil mengeping ke multi server, tapi dia tidak akan mengirimkan ke ini, ke VTP client atau DNS client atau email client, karena emang alamat tujuannya mengirimkan ke 192.168.1.254. Oke, jadi di sini dia sudah berhasil. Kemudian kita akan mengenerate FTP traffic. Click FTP client and open the command prompt from the desktop. Enter VTP. Oke, kita ke VTP client. Di VTP client kita buka command prompt, lalu VTP 192.168.1.254. Oke. Di sini kita minimize but do not close VTP client. Jadi jangan ditutup VTP clientnya. Dan kita klik DNS client dan open the command prompt-nya. Kita ke command prompt.
Oke, kita minimize sini but not DNS configuration. Yang kelima, generate email traffic, yaitu hasilkan lalu lintas email traffic. Klik email client dan open email. Client and open email from the desktop. Klik com. Klik apa ini? Compose and alamat email. Compose, lalu to usernya user copy, lalu subjeknya oke, lalu klik send ya. Oke, minimize email client, kemudian kita data traffic, verifikasi bahwa lalu lintas telah dihasilkan dan siap untuk disimulasikan. Sini dia berjalan ya. Email client, lalu examine multiplexing. Ini dia akan menangkap semua aktivitas pada jaringan ini. Ini kita langsung saja masuk ke pertanyaan ini. What is the called? Jadi apa ini disebut? Jadi ini tadi disebut adalah capture atau forward, yang dimana multiplexing percakapan. Kemudian pertanyaan, a variety of video appears evenly simulation panel. What is the meaning of the different color? Berbagai PDU muncul dalam daftar kejadian di panel simulasi. Apa arti dari warna-warna yang berbeda? Nah, warna-warna yang berbeda ini artinya mewakili protokol yang berbeda. Setiap protokol itu memiliki warna yang berbeda, seperti ini. TCP dia berwarna hijau, kemudian SMTP dia ungu, kemudian TC, kemudian DNS. Nah, masing-masing itu memiliki
perbedaan. Jadi dia tersebut tuh mewakili protokolnya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke part 2. Examine functionality of the TCP dan UDP protocol. Jadi kita akan periksa multi-site modalitas melintasi jaringan. Jadi klik reset simulation. Oke, kita klik reset simulation. Lalu filter traffic is currently listed HTTP. Kita pilih HTTP. Kita akan memilih HTTP dan TCP. Oke, kita sudah memilih. Kita klik lagi HTTP client ini, kita jalankan lagi, lalu klik capture and forward. Di sini dia akan berjalan ya. Sini. Oke, dia akan berjalan sendiri. Kita lanjut saja langsung ke tahap selanjutnya. Jadi di sini ada pertanyaan. Why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Mengapa PDU HTTP butuh waktu lama untuk muncul? Jadi karena TCP harus membuat koneksi terlebih dahulu agar lalu lintas HTTP dapat dimulai. Dan klik PDU HTTP. Jadi what is the section labeled, artinya bagian mana yang diberi label, yaitu bagian TCP. Are these communication considered reliable? Artinya apakah komunikasi ini dianggap ada? Ya, TCP sedang digunakan. Ini seperti tadi ya perintahnya. Yang dimana dia akan menangkap
examine traffic, lalu dia akan examine define communication with server. Jadi di sini dia akan langsung ke examine email traffic aja. Sebenarnya ini perintahnya sama aja seperti tadi, yang dimana dia akan mencoba di setiap klien ini. Bedanya kalau tadi kan dia kan melewati filternya semua protokol ya. Semua protokol itu semua protokolnya tadi kan bisa tertampilkan. Nah, jadi yang perintah yang selanjutnya itu kita hanya memfilter HTTP dan TCP. Jadi pada perintah yang selanjutnya itu yang muncul hanya HTTP dan TCP seperti yang di samping ini. Sedangkan yang tadi kan semua yang atau semua protokol akan tertampilkan di sini, maupun DNS atau sini DNS, kemudian VTP bisa muncul semuanya. Jadi di sini dia hanya menampilkan TCP dan HTTP karena kan kita memilih HTTP dan TCP. Jadi sebenarnya perintahnya seperti yang awal tadi. Jadi menurut saya itu saja penjelasan dari saya tentang 14.8.1 ini, yang dimana 14.8.1 ini menjelaskan tentang protokol jaringan antara TCP dan UDP. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.